Selamat pagi Mbak Eka. Selamat pagi juga Kak Fitri. Iya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya sehat dan alhamdulillah keadaan moodnya juga baik. Oh iya. Hari ini udah ngelakuin aktivitas apa aja nih tadi pagi? Oke, Pak, hari ini tadi mandi terus beres-beres kos dan lakukan rutinitas lagi. Oh iya. Nah, sebelumnya ini terima kasih ya untuk Mbak Eka sendiri karena sudah mau untuk meluangkan waktu berkonseling pada saat ini. Nah, sebelumnya nih perlu diketahui dulu ya kalau dalam konseling kali ini tuh ada asas kerahasiaan sama keterbukaan. Nah, nanti tuh diharapkan tuh Mbak Eka mau terbuka kepada saya, bercerita tentang masalahnya Mbak Eka seperti apa tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan untuk kerahasiaan sendiri tuh nanti masalah yang dihadapi Mbak Eka itu akan terjamin di saya itu, tidak bakalan diceritain ke orang lain gitu, enggak. Nah, seperti itu. Nah, untuk proses konselingnya ini sendiri kita sepakati nih mau berapa lama waktunya. Mungkin ngalir aja ya, di antara seksi nantinya. Ngalir aja. Berarti kalau kayak gitu berarti hari ini Mbak Eka ini free ya, nggak ada kegiatan lain? Ya, hari ini free, nggak ada kegiatan lain karena tadi kegiatan paginya udah dilakukan. Jadi nanti siangnya saya mungkin akan melakukan kegiatan lain gitu yang berat. Oke. Nah, kita mulai aja ya. Mbak Eka ini coba ceritakan kepada saya tuh ada masalah apa seperti apa itu. Oke. Mungkin menceritakan di hal yang saya alami di bulan ini ya, karena ini kan akhir Oktober ya. Iya. Nah, pada saat awal Oktober nih saya itu mengalami perasaan yang campur aduk. Campur aduknya itu antara saya itu merasa tidak enakan dengan sekelilingnya, terutama dengan sahabatnya. Awal Oktober itu maaf saya betul. Iya, Kak. Jadi kan sekarang seperti yang kita tahu ya kayak musimnya kan sedang tidak menentu, terus hari awal Oktober akhir bulan September itu kan biasa sebagai anak kos pasti pulang ke rumah. Iya. Nah, kebetulan awal Oktober saya kesini, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terus ada salah satu sahabat saya, beliau ini teman saya dari maba. Dia juga pulang akhir September, terus awal Oktober beliau balik ke kos, tapi karena kos beliau itu jauh dari lingkungan kampus, jadi dia menginap di saya. Nah, beliau ini pulang, yang tadi saya ceritakan, pulang ke rumah kan karena musim hujan. Beliau ini kehujanan dan sakit. Nah, beliau menginap di kos saya selama 2 hari. Jadi saya merawat beliau, kayak saya membuatkan makanan, saya saya mengantarkan dia untuk periksa atau berobat. Suatu ketika 2 hari setelah menginap di kos saya, beliau nih pulang ke kosnya beliau. Dia pulang, terus saya melakukan kegiatan seperti biasa, kuliah, terus mengerjakan tugas, lalu saya bermain bersama teman-teman gitu. 2 hari setelah beliau ke kosnya yang jauh dari lingkungan kampus, dia kembali ke kos saya karena dia bilang seperti ini, saya kalau di kos yang jauh dari lingkungan kampus, saya itu tidak dirawat. Dia tuh for your information, beliau itu kosnya itu 2 orang ya. Dia tuh tidak dirawat gitu. Temennya itu seperti cuek, berbeda seperti saat 2 hari beliau kesini kan dia dirawat, saya belikan makan, saya tanyain keadaan beliau. 2 hari dia kesini, saya ikutan sakit. Ya mungkin itu entah karena musim, mungkin nih suatu besarnya musim ya, karena musimnya emang musim yang tidak menentu, sering hujan, panas itu. Jadi saya ikutan sakit, saya ikutan demam, terus batuk, pilek. Nah, terus kan beliau masih sakit terus kembali ke kos saya.
Nah, keadaannya kita sama-sama di satu ruangan yang sakit gitu. Kita kan berarti harus merawat orang yang sakit, ya kan? Iya. Di satu ruangan itu saya sakit, beliau juga sakit. Nah, tujuan beliau datang ke kos saya ingin dirawat, terusnya ingin ya mungkin beliau butuh kayak makan, dan bukan butuh makan, kayak teman makan atau teman buat cerita dia keluh kesahnya, tapi kayak saya juga sedang sakit. Nah, alhamdulillah saya dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang baik juga. Suatu saat karena teman-teman saya tahu saya sakit, mereka itu mengirimkan saya itu makanan. Nah, mereka kan tanya pastinya kan, Iya. Eka kamu di kos sendiri atau sama siapa, kan pasti tanya. Kalau sakit kan, kalau sendirian kasihan. Terus saya kebetulan enggak, saya lagi ada teman, si beliau itu yang saya ceritakan. Nah, teman saya bilang udah makan belum? Saya jawabnya ya belum makan. Terus tiba-tiba dia bilang saya kirimin makanan ya. Ini teman cowok dan teman cewek saya, kebetulan tuh mereka tuh teman organisasi saya. Saya bilang gak usah, nanti saya kirim, saya pesan sendiri di online. Terus gak usah, kamu gak usah pesan, biar nanti kalau makanannya datang tinggal diambil aja di depan gerbang. Nah, kebetulan yang dikirimkan makanannya itu makanan yang menurut saya itu harganya itu lumayan. Nah, saya itu nggak enaknya gini, kan dia harus mengirimkan dua makanan ke saya dan teman saya kan. Nah, saya merasa nggak enak, sedangkan kan kita sama-sama anak kosan ya, kayak dikasih uang saku sama orang tua kan untuk kehidupan dia di kos gitu, buat dia sendiri gitu kan, tujuan orang tua ngasih uang saku kan untuk seperti itu. Tapi teman saya itu yang ngirim makanan kan harus dua kali dong, dua makanan itu untuk saya dan teman saya yang menginap di kos saya. Jadi yang mengirim makanan itu ada 3 orang. Nah, 3 orang ini harus mengirimkan 2 kali. Saya nggak enak dong dengan harga yang maksudnya untuk sebuah makanan itu mahal gitu. Dia memilih suatu brand yang harganya tuh agak ya, itu seperti itu. Nah, habis itu saya ada acara, lagi sakit nih. Saya sebenarnya mau menolak acaranya. Ada workshop yang diselenggarakan oleh dosen saya. Dosen saya itu mau menunjuk saya gini, Mbak Eka minta tolong ya, saya ada workshop, saya minta tolong Mbak Eka untuk jadi MC. Itu di hari Kamis. Saya sakitnya itu di hari Jumat. Nah, karena saya udah mengiyakan, saya kan nggak enak untuk menolak gitu. Padahal ya mungkin bisa saja kalau saya bilang hari acara itu hari Minggu, saya bilang hari Jumat, kan masih ada waktu Jumat sama Sabtu gitu. Saya bilang ke dosen saya, mungkin Pak saya sedang tidak enak badan gitu ya. Tapi saya nggak enak karena udah dikasih amanah sama dosen, dan juga mungkin itu suatu batu loncatan saya untuk bisa berani tampil di depan umum untuk public speaking di acara workshop tersebut. Nah, jadi saya hari Sabtu Minggu, Sabtunya saya istirahat full, hari Minggunya saya melakukan kegiatan di kampus bersama dosen. Nah, masih nih kan ada teman saya kan yang nginep di sini kan. Hari Sabtunya itu, maaf ya kalau ceritanya ini agak maju mundur gitu ya. Jadi hari Sabtu itu kan hari Sabtu hujan. Iya, hujan. Pagi-paginya yang tadi saya bilang, teman-teman saya mengirimkan makanan ke saya, jadi saya nggak keluar beli makan. Nah, hari Sabtunya itu hujan sekitar jam 3-an gitu sampai jam 8. Hujan gede banget gitu. Kan nggak mungkin keluar ya untuk makanan, apalagi dalam kondisi badan yang tidak fit, pasti kan akan tambah gitu. Nah, dan habis maghrib itu saya masih ingat banget mati listrik. Nah, habis mati listrik kan udah hujannya besar, mati listrik, kita nggak beli makan gitu. Tapi saya kan udah dapet makanan dan ada beberapa stok makanan, saya membuat makanan gitu. Teman saya itu beliau ini menginap di tempat saya itu nggak full dari pagi sampai malam. Kadang tuh dari jam 11 sampai sore beliau tuh ada acara keluar, mungkin ada acara
kepentingan lain gitu ya, saya juga tidak paham. Jadi di beliau kesini itu sebelum hujan, belum dalam keadaan belum makan. Belum makan karena hujan, terus mati listrik, kita nggak memutuskan untuk keluar. Nah, sampai pagi beliau tuh ada acara lain juga. Nah, saya tuh dikirimi makanan hangat oleh teman saya. Beliau ini sebelum teman saya datang tuh udah pergi dulu, udah ada kegiatan. Berarti kan beliau belum makan dari sore hari Sabtu sampai hari Minggu sorenya, beliau itu belum makan. Nah, belum makan dalam keadaan sakit. Kalau saya kan tadi yang saya ceritakan hari Minggu ada acara workshop. Jadi saya kan kegiatannya di kampus, saya dikasih snack sama panitianya. Jadi saya ya udah nggak usah beli makan karena ada makanan ringan dan makanan berat. Pasti saya udah makan hari Minggu. Nah, teman saya itu kan belum makan, padahal sakit. Nah, dia itu ada masalah finansial. Saya merasa apa ya? Merasa nggak enak gitu. Ketika dia itu nggak enaknya tuh gini, dia kan ada kebutuhan lain yang besar, terus ada masalah keuangan. Saya merasa ingin membantu, tapi saya juga dalam keadaan yang sama beliau. Ini bukan dalam hal finansial ya, kayak dalam kesehatan tuh kita sama-sama lagi sakit kan. Nah, kita sama-sama lagi sakit, tapi kok beliau ini nggak memperhatikan kesehatannya. Kan dia orang lagi sakit, nggak memperhatikan kesehatannya, makan kan tambah drop ya, tambah drop. Dia tuh nggak memperhatikan kesehatannya. Nah, suatu saat hari jam 4-nya dia bilang ke saya, Eka, saya perutnya perih. Terus saya bilang gini, udah pesen makanan aja. Itu lagi posisi krimis itu saya bilang pesen makan aja di online. Nah, dia itu awalnya iya nggak ya, tapi masa untuk makanannya kebutuhan yang sangat mendasar ya, masa dia berpikir ulang untuk membeli makanan. Nah, di situ saya ada persediaan telur dan beras. Saya tuh ada keinginan untuk memasaknya, tapi saya juga mikir saya bisa kegiatan workshop, terus saya juga masih sakit gitu, kayak yaudah pesan online aja gitu. Nah, pas makanannya datang, nah karena harga online kan lebih mahal ya daripada beli langsung, dia seperti ini, ada bilang harganya mahal ya, nggak kayak biasanya. Terus saya bilang gini, loh ya kalau online memang mahal. Dia tuh pertama kali pesan online, biasanya dia beli langsung. Terus saya bilang emang pesan online itu kan mahal kan, ada biaya admin dan lain-lain, biar karena beliau pesannya satu nasi gorengnya kan harga potongan. Nah, dia itu mengeluhkan keuangannya dia. Pada saat itu saya merasa, saya salah nggak ya? Dia tuh gini, kan kita duduk saya punya rak makanan warna hijau, terus di situ tuh ada mie instan, terus ada beras, ada telur. Dia tuh kayak mengkodekan saya sebelum dia pesan online tuh, saya tuh mengkodekan beli ya nggak ya, mengarahkan ke itu. Saya sebenarnya peka, tapi kan karena saya itu ya orang kita sama-sama sering keadaan sakit gitu loh ya, nggak ada salahnya lah untuk diri sendiri beli makanan gitu online walaupun harganya itu mahal gitu ya. Dia tuh mengarahkan situ, terus kan saya dalam hati, saya jahat nggak ya nggak buatin dia makanan, sedangkan dia ada masalah keuangan, dia tuh lagi butuh dan lain-lainnya. Nah, habis itu saya ngerasa setelah dia pesanannya datang, saya ngerasa nggak enak. Dia kan apalagi dia mengeluhkan yang harganya mahal itu, saya kayak nggak enak ya. Saya jahat nggak ya jadi orang, saya nggak bisa membantu dia gitu. Nah, kegiatan itu tuh berlangsung di hari itu. Saya tuh biasanya selama dia menginap di kos saya, walaupun kita sama-sama sakit, saya selalu tanya keadaannya, gimana keadaan kamu, masih pusing enggak, terus
ayo beli obat ini yuk, periksa aja di dokter. Padahal saya juga lagi sakit, tapi saya tidak mendapatkan perhatian itu dari teman saya. Saya merasa kayak, loh kok kita sama-sama sakit, harusnya saling nguatin, tapi kok cuma saya gitu yang memberikan perhatian itu ke dia. Suatu saat habis itu udah kelar ya, makan, dia udah makan kan gerimis itu. Habis itu saya juga beli makan tapi keluar. Itu kita juga masih sebenarnya tuh dibilang sehat ya belum, sama-sama berusaha, tapi ya karena butuh makan kita keluar kan. Nah di situ juga ada permasalahan kayak kayak dia tuh bilang gini, saya mau ambil koper di kos temen, kosnya itu lumayan jauh dari kos saya, jadi saya harus mengantarkan dia ambil kopernya. Ya maksud saya itu kalau keadaan sehat sih tidak apa-apa gitu, keluar malam-malam jauh-jauh untuk ngambil itu, maksudnya kan bisa diambil besoknya, atau enggak temannya yang sehat itu mengantarkan koper itu tuh ke kos saya, tapi saya harus mengantarkan beliau. Jadi mungkin bisa saya persempit permasalahan saya tuh nggak enak. Jadi saya merasa bersalah, kayak saya tuh harus menjamin kayak ada perasaan tuh harus gimana caranya orang yang teman saya itu, saya nggak mau merusak pertemanan saya kak. Jadi saya tuh kayak kalau saya kemarin kayak gitu tuh pertemanan kita tuh akan putus apa enggak ya, akan renggang apa enggak ya, bukan putus ya, renggang gitu. Karena ya tapi saya itu sampai butuh validasi ke orang, kayak saya itu salah nggak ya lakuin itu ke teman saya gitu. Terus teman-teman saya itu bilang, kamu itu terlalu memikirkan hal-hal kecil, sehingga tuh saya mengesampingkan permasalahan saya. Karena saya sedang sakit juga, terus saya juga butuh perhatian dan lain-lain, tapi saya harus memikirkan atau merawat orang yang sakit dalam keadaan saya juga sakit itu kak. Mungkin itu perasaan yang nggak enakan, sama memikirkan hal-hal yang kecil, kayak saya tuh dibebankan kayak harus menjaga mood seorang gitu loh kak. Itu sih kak. Kalau boleh tahu ini temennya Mbak Eka ini kosnya di area sini atau jauh dari area sini? Jauh. Jadi tuh butuh waktu 45 menit sampai 1 jam. Itu termasuk jauh ya? Termasuk jauh. Oke. Tadi kan Mbak Eka bilang kan kalau temennya Mbak Eka ini sakit dan nginep di sini ya? Iya. Dan posisinya juga Mbak Eka ikutan sakit. Iya. Kalau dilihat dari ceritanya Mbak Eka sih, temannya Mbak Eka ini kalau sakit itu pengennya dirawat gitu ya? Pengennya dirawat, pengen dikasih perhatian. Tapi kan temannya Mbak Eka kan ini pengennya dirawat. Nah, sedangkan ini kan posisinya sama-sama sakit kan, jadi nggak bisa terlalu perhatian gitu, nggak bisa terlalu sepenuhnya merawat dia gitu. Oke, nah dari permasalahannya Mbak Eka ini, apa yang Mbak Eka inginkan dari permasalahan Mbak Eka itu? Jadi saya inginnya kayak saya nggak terlalu memikirkan hal-hal yang itu, kayak hal-hal yang maksudnya kan itu bisa mungkin orang lain itu melihatnya itu permasalahan sepele gitu, tapi setelah saya hadapi, saya tuh kayak takut dia itu marah ke saya, saya takut dia itu nggak nyaman sama saya tuh takut sebenarnya Eka itu saat di kuliah kayak gini, ternyata pas bareng gini. Tapi saya juga merasakan gitu loh, kayak dia pas di perkuliahan ya enak gitu, enak untuk diajak, ya dia bisa bilang sahabat keluarga, tapi setelah kita hidup bareng di dalam satu ruangan kok saya jadi bermasalah gitu, apalagi berhubungan dengan uang gitu. Saya inginnya tuh nggak perlu terbebani dengan masalah orang lain gitu loh. Ya itu kan masalah dia, tapi saya juga ikutan merasa tidak enak. Oke, saya paham perasaannya Mbak Eka. Pasti merasa kayak nggak enak ya sama temennya. Terus juga karena temennya Mbak Eka kan juga cerita tentang itu kan, masalah ekonominya ke Mbak Eka. Jadi Mbak Eka kepikiran dan ikut merasakan beban yang ditanggung temannya Mbak Eka sendiri kan. Nah, kalau boleh tahu nih, menurut Mbak Eka hubungan
hubungan Mbak Eka sama teman Mbak Eka itu sudah sedekat apa? Ini kan katanya teman dari Maba. maba ya? Iya. Nah, itu sedekat apa? Ya Kalau jadi boleh diceritakan. karena saya angkatan 2019, jadi kita masih maba di keadaan offline ya. Nama kita seperti ya biasa selayaknya teman, belum terlalu dekat. Terus kita lebih dekat pas online ya. Kita kan kalau online kan pasti bingung ya nyari Iya. teman gitu. Nah kebetulan saya itu bertiga, satu organisasi juga kebetulan. Jadi kalau ada apa-apa, baik organisasi, baik kuliah, diskusinya tuh sama beliau gitu. Dari kerja kelompok kan, kalau online itu lebih sering tuh kerjanya tuh kerja kelompok gitu kan. Nah saya tuh sama beliau, jadi ya beliau saling curhat gitu. Beliau ada masalah curhat ke saya juga kalau ada masalah sharing ke beliau gitu. Ya lumayan dekat gitu untuk kehidupan perkuliahan, dekat gitu. Tapi saya belum pernah satu kosan, jadi cuman kita ketemunya di lingkungan kampus, selebihnya ya enggak. Kalau main ya dulu karena maba jarang main bareng, untuk kumpul-kumpul nongkrong tuh belum gitu kak. Oke. Ini Mbak Eka ini pernah mengalami kejadian seperti ini itu udah berkali-kali atau baru kali ini? Sering kak. Sering. Iya, sering yang ngerasa nggak enakan gitu, merasa kayak takutnya tuh yang saya tuh pengen jujur dengan apa yang saya rasa tuh, takutnya itu malah nyakitin hatinya. Saya ngerasa nggak enakan gitu kan. Mungkin kayak merasa menyinggung temannya gitu. Lebih tepatnya tuh merasa bukan menyinggung ya, kayak takut apa yang saya lakukan gitu. Kayak ketika saya jujur itu ya sih bisa jadi menyinggung, menyakiti gitu. Kayak merasa bersalah kak kalau saya tuh nggak melakukan sesuatu itu kepada teman saya. Jadi itu kemarin tuh juga bertentangan antara logika dan hati nurani saya, hati kecil saya ingin memaksakan, tapi logika saya tuh orang kita sama-sama sakit gitu loh kak. Jadi itu permasalahannya juga bertentangan antara hati kecil sama logika saya kak. Jadi kalau bisa dilihat dari masalahnya Mbak Eka ini, Mbak Eka itu ingin mengungkapkan kayak misal kalau gini-gini itu kita kan ini kan posisinya Mbak Eka sama temennya kan sama-sama sakit. Yeah. Nah Mbak Eka ini ingin mengungkapkan kalau misalnya kita kan lagi sakit, nah kita itu saling merawat gitu. Misal kamu kalau pengen makan ya, misalnya ini kan ada telur atau apa kan katanya di kosan tadi bilangnya, itu bisa dibikin sendiri. Mbak Eka pengen mengungkapkan seperti itu, tapi di sisi lain Mbak Eka itu merasa kayak kalau aku ngungkapin gitu dia merasa sakit hati nggak ya, atau merasa tersinggung nggak ya sama omonganku gitu. Iya, jadi kayak ya itu kita kan sama-sama sakit. Terus kalau masak mungkin lebih tuh ke online sih ya, karena sekarang kan zaman digital gitu ya kan. Online kan gampang banget ya kak. Maksudnya ya untuk makan udah sepraktis itu. Masa kamu nggak memperhatikan? Ya mungkin kalau nggak memperhatikan ke saya, misal saya sering tanya ke beliau kayak udah sehat belum, keadaannya gimana, beliau nggak tanya ke saya tuh. Ya saya nggak apa-apa, tapi maksudnya dia tuh harus memperhatikan dirinya sendiri biar saya juga nggak merasa bersalah gitu loh. Kan dia makan harusnya kalau mau makan ya tinggal beli gitu, tapi saya merasa bersalah gitu loh karena nggak menyiapkan makan atau nggak memberikan dia makan gitu kan. Berarti bisa dikatakan ini kalau temannya Mbak Eka ini kurang perhatian ya. Dia tuh maunya diperhatikan, tapi tidak memperhatikan sekelilingnya. Oke. Nah untuk Mbak Eka sendiri ini, seberapa keras keinginan Mbak Eka ini untuk mengubah kayak tadi kan perasaan gak enaknya Mbak Eka ini kan kalau berlarut-larut kan pastinya nggak baik juga kan buat Mbak Eka. Itu seberapa ya? Jadi saya seberapa kuatnya saya ingin kayak terbiasa, kayak nggak usah terbebani dengan masalah hal kecil gitu kan, malah imbasnya ke diri saya sendiri gitu. Permasalahan orang lain kayak permasalahan dia tuh saya kepikiran, malah bikin saya stres. Kayak saya lagi sakit tambah lagi sakit ya. Seberapa ingin saya ingin menjalani kayak nggak usah terpikirkan gitu, tapi ya emang saya agak susah gitu kak untuk semisal
nggak memikirkan hal itu gitu kan. Bukan memikirkan ya, saya tuh dalam hal apapun kayak berkaitan dengan orang tuh kayak mau nolak atau mau itu saya agak susah gitu, takut menyinggung atau takut hal lain terjadi gitu kan. Oke, jadi bisa disimpulkan terlebih dahulu ya, Iya. kalau Mbak Eka itu ingin untuk mengubah apa tadi sikapnya ya? Iya, ya pola pikir juga Oh sih. ya, Mbak Eka itu ingin mengubah pola pikirnya yang merasa nggak enakan kepada Iya. teman Mbak Eka, biar itu juga nggak berdampak buruk kepada Mbak Eka dan Iya. hubungan dengan Mbak Eka, hubungan dengan temannya Mbak Eka Iya. sendiri kan. Iya. Nah, dari tadi yang dibicarakan, dari tadi yang diceritakan Mbak Eka sendiri, Mbak Eka sudah pernah melakukan tindakan atau upaya nggak untuk mengatasi masalahnya Mbak Eka ini? Nah, saya itu punya teman juga, dia itu orangnya bukan orang yang, maksudnya bisa dibilang tuh dia tuh orangnya tuh masa bodoh gitu, nggak terlalu dipikirkan. Saya jadi cerita ke beliau nih yang seperti itu, maksudnya punya sikap bukan nggak enakan ya, dia punya sikap yang ya udah jalan-jalan aja. Saya menceritakan keluh kesah saya tadi kayak saya salah nggak ya, terus beliau ini, teman saya ini kayak mengasih solusi, nggak apa-apa, orang kamu mah harus tegas, kamu harus punya pendirian. Terus saya juga solusinya saya menceritakan ke orang-orang yang mungkin bisa membantu permasalahan saya, kalau sebenarnya saya salah nggak sih nggak membantu dia dalam keadaan ini. Saya menceritakan alasan saya nggak membantu dia apa, saya menceritakan alasan saya melakukan hal itu kepada orang-orang yang saya anggap itu bisa membantu gitu, bisa mencerahkan. Jadi kan sudut pandang saya kan kayak dia tuh akan marah, tapi kan orang lain bisa saya ceritakan ke Kak Libri nih, bisa jadi Kak Libri tuh pas mendengar nih, lah nggak apa-apa, dia pasti ini nggak akan kepikiran itu gitu. Saya mencari orang yang yang bukan cuek ya, yang nggak memikirkan hal-hal kecil menjadi besar gitu. Nah, tapi terlepas dari tadi yang Mbak Eka omongin tuh, Mbak Eka pernah nggak kayak ungkapin pikirannya Mbak Eka itu ke temannya Mbak Eka? yang tadi gitu belum pernah karena pasti ketika diungkapkan dia itu nggak enak, takut nyakitin hatinya sih. Terus takutnya dia kan gini Kak, posisinya kan nginep, takutnya tuh membebani ya, padahal ya sebenarnya kalau keadaan saya sehat saya nggak merasa terbebani, tapi kan kalau keadaan saya sakit ya agak gitu Kak. Oke, berarti tadi yang dikatakan Mbak Eka itu, Mbak Eka belum pernah mengungkapkan ya pikirannya Mbak Eka ke temannya Mbak Eka itu. Oke, nah bisa dikatakan nih Mbak Eka itu kayak merasa kurang enak gitu kan ya. Iya. Nah, tadi juga Mbak Eka kan juga bercerita kan kalau Mbak Eka itu sudah melakukan upaya seperti bercerita kepada teman-teman Mbak Eka kan terkait tindakan Mbak Eka ini apakah sudah benar atau belum, seperti itu kan. Nah, berdasarkan tadi yang Mbak Eka katakan, menurut Mbak Eka sendiri nih, apakah dari upaya tadi itu yang dikatakan Mbak Eka itu sudah bisa mendukung Mbak Eka untuk memahami ataupun mengatasi masalahnya Mbak Eka? Nah, jadi kan kalau setelah saya bercerita ada dua ini loh Kak, ada dua, satu logika dan hati nurani saya. Kalau logika saya ya pendapat teman-teman saya terkait saya benar apa enggak saya setuju gitu, kayak sudah tadi gimana, sudah terselesaikan atau belum, membantu sudah membantu atau belum, sangat membantu, maksudnya kayak menguatkan. Kan saya bercerita tuh saya butuh validasi kayak benar nggak sih perbuatan saya ke teman saya itu. Terus kalau logika saya ya benar gitu, ketika kata teman saya tuh mungkin bisa dibilang teman saya itu yang lebih rasional gitu, kayak dua orang ya, saya bercerita dua orang ya, benar nggak sih tindakan saya ini kalau saya melakukan ini yang saya ceritakan tadi. Terus temennya tuh ya benar gitu, tapi hati kecil saya itu kayak nggak enak gitu loh, nggak enak gitu. Jadi kalau logika sama hati nurani itu bertolak belakang Kak. Oke, berarti bisa dikatakan kalau logika sama hati nuraninya Mbak Eka itu belum sejalan ya? Iya. Oke, nah ini apa namanya ya, kalau kan ini kan hati sama nuraninya Mbak Eka belum sejalan.
terkait masalah tadi kan. Ya. Terkait hal itu tuh Mbak Eka sadar nggak kalau misalnya Mbak Eka tetap tetap menerapkan pikiran tentang merasa nggak enakan terus nih sama teman Mbak Eka, kalau mereka minta tolong atau gimana gitu kan, merasa nggak enakan terus, itu Mbak Eka sadar nggak kalau pikiran seperti itu tuh bisa berdampak pada Mbak Eka? Sadar sih ya Kak, soalnya kan kayak jadi berdampak ke pola pikir, ke mental, kayak gak bisa mengutarakan dan jujur apa yang dirasa gitu, kayak apa yang seharusnya terjadi, tapi karena saya merasa gak enakan, jadi saya nggak bisa mengutarakan, jadi ya ke diri saya nggak bisa jujur ke diri saya kayak padahal saya nggak mau, tapi karena saya merasa nggak enakan dan saya merasa mempunyai beban moral ke orang itu, saya jadi kayak menanggung itu Kak. Kayak nggak enakan gitu. Oke, nah kan tadi Mbak Eka juga udah ceritakan ya dari awal sampai akhir. Nah ini kita ke tahap rencana nih. Misal nih untuk mengatasi permasalahannya Mbak Eka nih, Mbak Eka itu ada rencana seperti apa gitu, atau planning kedepannya itu gimana biar Mbak Eka itu tidak menerapkan pikiran tentang nggak enakan itu terus menerus gitu. Saya kan pernah cerita, saya juga bercerita ke orang tua saya terkait itu. Saya kan merasa kayak tindakan saya itu benar apa enggak gitu, karena kan kalau logika saya ya benar-benar aja, orang kita kan dalam keadaan yang sama-sama gitu. Terus kalau hati kecil saya itu kayak saya bermanfaat apa enggak ya, maksudnya saya itu merasa bersalah kayak karena nggak bisa membantu. Terus gimana tadi? Kayak planningnya itu pertama, kata saran dari orang tua saya yang mendingan orang-orang seperti itu dijauhi, maksudnya berteman boleh tapi untuk terlalu dekat itu perlu dipikirkan ya itu. Sama mungkin bergaul sama orang, bukan bergaul ya, kayak sering sharing sama orang yang rasional gitu, yang sudut pandangnya itu terbuka. Kalau saya kan takutnya jangan-jangan dia sakit hati kalau saya nolak atau saya apa gitu Kak. Oke, nah di sini kan nanti kan saya ada ini kan menyediakan kayak lembar komitmen nih untuk mengukur seberapa kuatnya Mbak Eka untuk berubah ke lebih baik ya. Sebentar saya ambilkan dahulu ya. Nah ini kan saya udah lembar komitmen nih, monggo ini Mbak Eka diisi mau seberapa untuk rencana-rencana Mbak Eka sendiri. Saya tulis nama saya? Iya. Hari Sabtu. Sekarang udah 9. Udah 9 ya? Udah 9. Menyatakan bahwa saya berkomitmen untuk berupaya menyelesaikan permasalahan saya dengan melakukan rencana kegiatan berupa jujur apa ya? Jujur dengan apa yang saya rasakan. Jujur kita yang gimana bisa? Ini harus semuanya atau berapa? Itu terserah Mbak Eka aja. Sebisanya Mbak Eka aja. Jujur terkait berdasarkan seperti marah, salah itu saya juga mungkin
saya bertemu dengan orang yang membuat saya merasa banyak. Oh, lanjutannya di sana apa? Nggak apa-apa. Terus kesini aja. Langsung kesini. Iya. Saya tantang dulu. Nah ini kan Mbak Ika udah ini kan udah mengisi lembar komitmen yang berisi rencana-rencana Iya. rencana-rencana atau usaha yang akan Mbak Ika lakukan untuk membantu Mbak Ika mengatasi permasalahan Mbak Ika itu. Ini nantinya disimpan ya, boleh dipajang atau gimana biar Mbak Ika ingat terus dan selalu melakukan rencana-rencana yang Mbak Ika katakan di situ. Oke, terima kasih Kak Liki Nah. sudah mendengarkan keluh kesah saya, permasalahan saya. Mungkin bisa dibilang untuk orang lain itu kecil, tapi ternyata untuk diri saya itu besar gitu, sehingga kayak stres dan lain-lain. Iya, terima kasih juga Mbak. Terima kasih juga untuk Mbak Ika karena sudah meluangkan waktu, juga sudah mau bercerita kepada saya, juga apa ya, selama cerita ini juga saya lihat tuh Mbak Ika tuh mau terbuka kepada saya gitu. Terima kasih sebelumnya. Nah ini kan karena waktunya juga sudah itu ya, sudah cukup ya, dan sudah mendekati 30 menit lebih. Nah, ini kita akhiri aja ya untuk sesi kali ini ya. Ya, Mungkin kalau nanti Mbak Ika ingin bercerita lagi atau ingin konsen lagi, bisa chat saya lewat WA nanti. Oke, siap-siap. saya tutup ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Liki.